Halo semuanya, selamat siang. Saya Imade Agustian Kusuma Wijaya, yaitu perwakilan dari kelompok 3. Dan izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Pertama, itu saya sendiri Imade Agustian Kusuma Wijaya dengan NPM 19130210011. Dan berikutnya Tri Apriliana dengan NPM 19130210051. Selanjutnya ada Nur Rohmah Suherman dengan NPM 19130210021. Dan yang terakhir Aufa Aulia Azara dengan NPM 19130210043. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tentang pengkajian standar isi, pemetaan KIKD, dan pengembangan indikator pada mata kuliah desain pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu pengkajian standar isi pada matematika SMP atau MTS kurikulum 2013. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata pelajaran. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, itu sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas seperti menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Adapun pengetahuan itu dimiliki melalui aktivitas seperti mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan yang ketiga yaitu keterampilan diperoleh melalui aktivitas seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Kemudian, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Yang terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan ditetapkannya bahwa standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Adapun ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik suatu pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selanjutnya, dalam usaha mencapai kompetensi lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan itu, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi tingkat kompetensi pendidikan dasar dan menengah. Tingkat kompetensi merupakan kompetensi capaian bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Nah, selain itu, tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan dari kompetensi itu, fungsi suatu pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. Selanjutnya, terdapat tabel yang tentang tingkat kompetensi dan jenjang pendidikan. Yang pertama, tingkat pendidikan anak,
atau itu jenjang pendidikannya ada TK dan RA. Kemudian ada tingkat pendidikan dasar dengan jenjang pendidikan ada SD, MI, SD, LB atau paket A, dan ada juga SMP atau MTS, SMP LB atau paket B. Dan yang tingkat kompetensi terakhir itu tingkat pendidikan menengah, di mana jenjang pendidikannya SMA atau MA, SMA LB atau paket C. Nah, selanjutnya itu terdapat Bloom taksonomi Bloom yang pertama kali dikenakan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001, digunakan sebagai rujukan pada standar kompetensi lulusan. Jadi standar kompetensi lulusan tuh yang sebagai rujukan tuh berasal dari taksonomi Bloom ini. Bloom taksonomi mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi 3 domain, yaitu domain pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, serta dimensi keterampilan yang terkait dengan penguasaan keterampilan. Jadi dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya dimulai sejak tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan menengah. Yang selanjutnya yaitu Structure of Observed Learning Outcome atau SOLO taksonomi yang pertama kali dikembangkan oleh Biggs dan Collins 1982 dan telah diperbaharui tahun 2003. Itu digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan tingkat kompetensi untuk aspek pengetahuan. Menurut Solo taksonomi, ada 5 tahap yang dilalui oleh peserta, yaitu peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap prastruktural, unistruktural, multistruktural, rasional, dan abstrak yang diperluas. Kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi 3 tahap, yaitu surface knowledge, deep knowledge, dan konseptual atau construct knowledge. Yang pertama, tahap surface knowledge itu diperoleh pada sekolah dasar, tingkat sekolah dasar, dan untuk sekolah dasar. Tahap deep knowledge diperoleh pada tingkat pendidikan dasar untuk sekolah menengah pertama, dan tahap konseptual atau construct knowledge itu diperoleh pada tingkat pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah atas. Walaupun demikian, untuk jenis pengetahuan tertentu, ketiga tahap ini dianggap tahap ini dapat mencapai dalam satu jenjang pendidikan dalam satu tingkat kelas. Jadi menurut Solo taksonomi, pengelompokan kompetensi untuk aspek pengetahuan itu menjadi 3, yaitu pertama surface knowledge untuk sekolah dasar, dan kemudian ada deep knowledge untuk SMP, dan yang terakhir yaitu konseptual untuk SMA. Selanjutnya, secara hierarkis, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kompetensi yang bersifat generik pada tiap tingkat kompetensi. Kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan kompetensi dasar pada pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap dipilih menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Dengan demikian, kompetensi yang bersifat generik ini terdiri atas 4 dimensi yang mempresentasikan spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang lebih lanjut itu selanjutnya kita sebut dengan kompetensi IT atau KI. Nah, setiap tingkat kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan penilaian.
Semakin tinggi tingkat kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian. Selanjutnya, uraian revisi kompetensi inti untuk setiap kompetensi disajikan dalam tabel berikut. Pada tabel itu tingkat pendidikan dasar ya, tingkat pada kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B, di mana kompetensi intinya yang pertama itu sikap spiritual. Deskripsi kompetensinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kompetensi inti dari sikap sosial, dengan deskripsi kompetensinya menghargai dan menghayati perilaku, terdiri dari perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, serta bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang selanjutnya itu kompetensi pengetahuan. Deskripsinya kompetensi inti pengetahuan deskripsi kompetensinya memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang itu yang pertama ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dimana yang selanjutnya itu kompetensi intinya pada keterampilan ya, dengan deskripsi kompetensi menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan dalam ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Nah, selanjutnya tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pada SMP atau MTS, SMPLB atau paket B, yaitu tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi ditetapkan untuk setiap muatan sebagaimana diatur dalam pasal 77 I ayat 1, pasal 77C ayat 1, dan pasal 77K ayat 2. Ayat 2 ayat 4 ya, serta ayat 5, maksudnya pasal 77C ayat 1, pasal 77K ayat 2, ayat 4, dan ayat 5. Kemudian peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu sebagai berikut selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu muatan matematika pada jenjang SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Tingkat kompetensinya yaitu pada kelas 7 sampai dengan kelas 9. Untuk kompetensinya tertera pada slide, di mana ada ruang lingkup materinya yaitu bilangan rasional, aljabar atau pengenalan aljabar, kemudian ada geometri termasuk transformasi, kemudian ada statistika dan peluang, dan ada himpunan. Selanjutnya, kompetensi di sini masih masuk ke ruang lingkup materi yang sebelumnya. Yang selanjutnya, ruang lingkup materinya yaitu aljabar, kemudian ada geometri.
Geometri di sini termasuk bangun tidak beraturan. Kemudian ada statistika dan peluang yang termasuk metode statistik sederhana. Untuk kompetensinya tertera pada slide. Kompetensi di sini pula masih masuk ke dalam ruang lingkup materi yang sebelumnya. Yang selanjutnya, pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar Matematika SMP Kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016, bab 2 pasal 2, yaitu kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kemudian, dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, uraikan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Jadi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, harus memperhatikan keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi inti untuk kelas 7. Pada tabel menunjukkan gambaran umum kompetensi inti dalam lingkup pengetahuan dan kompetensi inti dalam lingkup keterampilan. Untuk kompetensi inti dalam lingkup pengetahuan, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan yang meliputi faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti dalam lingkup keterampilan yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yang meliputi menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yang meliputi menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, untuk kelas 7 SMP ini, materi matematika itu umumnya ada 4 materi, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama, itu terkait topik bilangan bulat dan pecahan. Dapat kita lihat, untuk kompetensi dasar pengetahuannya, di 3.1 diharapkan siswa mampu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Selanjutnya, dalam materi bilangan, ada topik operasi dan sifat-sifat. Dapat kita lihat, untuk kompetensi dasar pengetahuannya di 3.2, yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kemudian, untuk kompetensi dasar pengetahuan di 3.3 diharapkan siswa mampu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Selanjutnya, dalam materi aljabar ada topik himpunan. Dapat kita lihat untuk kompetensi dasar pengetahuan di 3.4 diharapkan siswa mampu menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Pada topik bentuk aljabar, kompetensi dasar pengetahuannya di 3.5 diharapkan siswa mampu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Selanjutnya, pada topik persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, kompetensi dasar pengetahuannya di 3.6 diharapkan siswa mampu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya, pada topik perbandingan, untuk kompetensi dasar pengetahuannya di 3.7 diharapkan siswa mampu menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Kemudian, untuk kompetensi dasar pengetahuan di 3.8 diharapkan siswa mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selanjutnya, pada topik aritmatika sosial, untuk kompetensi dasar pengetahuannya di 3.9 diharapkan siswa mampu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial yang meliputi penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial yang meliputi penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Selanjutnya yaitu pemetaan KIKD kelas 8 untuk kajian materi geometri dan pengukuran. Untuk kompetensi dasar yang pengetahuan pada materi garis dan sudut, KD 3.10 yaitu menganalisis hubungan
antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Selanjutnya, kompetensi dasar yang keterampilan KD 4.10 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi garis dan sudut tersebut. Selanjutnya, materi bangun datar. Untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.11 yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, layang-layang, serta segitiga. Dan kompetensi dasar untuk keterampilan pada bangun datar yaitu 4.11 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat dan segitiga. Selanjutnya, kajian materi untuk statistika dan peluang, kompetensi dasar pengetahuan pada materi penyajian data yaitu 3.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya seperti tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan pada materi ini yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Selanjutnya yaitu pemetaan KIKD kelas 8 SMP MTS. Untuk kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tambak mata. Dan kompetensi inti keterampilan yaitu mencoba mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang pertama, untuk pemetaan KIKD pada materi kelas 8 yaitu untuk kajian materi bilangan, terdapat kompetensi dasar yang pengetahuan pada materi pola bilangan yaitu KD 3.1 membuat generalisasi dan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian kompetensi dasar keterampilan pada materi tersebut yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi pola bilangan tersebut. Kemudian pada kajian materi aljabar kita bisa lihat pada tabel di PPT. Untuk kompetensi dasar pengetahuan pada materi koordinat kartesius KD 3.2 yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Kemudian kompetensi dasar keterampilan pada materi tersebut yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, pada materi relasi dan fungsi yaitu KD 3.3 pada pengetahuan ya, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi seperti kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu KD 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Selanjutnya masih dalam lingkup kajian materi aljabar yaitu pada materi persamaan garis lurus untuk kompetensi dasar pengetahuan KD 3.4 yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikannya grafiknya yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Kemudian kompetensi dasar yang keterampilan yaitu KD 4.4 menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Selanjutnya, pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu KD 3.5 menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan menyelesaikannya yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Kemudian
kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya yaitu untuk kajian materi geometri dan pengukuran. Yang pertama untuk materi teorema Pitagoras, untuk kompetensi dasar pengetahuan pada KD 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kemudian materi lingkaran, yaitu kompetensi dasar pengetahuan KD 3.7 dan 3.8 seperti pada slide bisa dilihat. Dan untuk kompetensi dasar yang keterampilan pada KD 4.7 dan 4.8 bisa dilihat di slide-nya. Selanjutnya untuk kajian materi geometri dan pengukuran, ada materi bangun ruang sisi datar, yaitu untuk kompetensi dasar pengetahuan pada KD 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian untuk kompetensi dasar yang keterampilan pada materi tersebut yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kemudian untuk kajian materi statistika dan peluang, kompetensi dasar yang pengetahuan pada materi statistika yang pertama yaitu KD 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Dan untuk kompetensi dasar yang keterampilan yaitu KD 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, pada materi peluang, untuk KD yang pengetahuan, yaitu 3.11 menjelaskan peluang empirik dan teorik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dan untuk KD yang keterampilan, 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teorik suatu kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya, pemetaan KIKD untuk kelas 9 SMP MTS. Untuk kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan masih sama ya, seperti kelas 7 dan kelas 8. Selanjutnya, kita akan membahas pemetaan KIKD kelas 9 untuk materinya, yaitu yang pertama untuk kajian materi bilangan. Materi pertama yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk kompetensi dasar pengetahuan pada KD 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan pada materi tersebut yaitu 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Kemudian untuk kajian materi aljabar, yang pertama pada materi persamaan kuadrat untuk KD pengetahuan yaitu pada KD 3.3 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kemudian untuk KD keterampilan 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Selanjutnya pada materi fungsi kuadrat, untuk kompetensi dasar pengetahuan ada 2 KD ya, yaitu 3.3 dan KD 3.4. Kemudian untuk kompetensi dasar yang keterampilan juga ada 2 yaitu 4.3 dan KD 4.4. Bisa dilihat di slide-nya ya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan terkait pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada tingkat SMP atau MTS kelas 9. Untuk kajian materi geometri dan pengukuran terdapat 3, yaitu transformasi, kesebangunan dan kekongruenan, serta bangun ruang sisi lengkung. Baiklah, untuk yang pertama, transformasi terdapat KD 3.5, yaitu menjelaskan transformasi geometri yang meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual.
Kemudian KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri yang meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan geometri. Selanjutnya untuk kesebangunan dan kekongruenan terdapat KD 3.6 yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Dan KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Selanjutnya untuk bangun ruang sisi lengkung terdapat KD 3.7 yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung yang meliputi tabung, kerucut, dan bola, serta KD 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung yang meliputi tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Baiklah, kita memasuki ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengembangan indikator. Nah, dalam hal ini, kelompok kami mengembangkan indikator dengan mengambil materi, bilangan berpangkat, dan bentuk akar pada materi kelas 9 semester 1. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Perumusan indikator ini harus mencakup kompetensi pada kompetensi dasar. Karena indikator pencapaian kompetensi atau IPK tidak tersedia dalam standar isi, maka pendidik harus menyusun sendiri indikator pencapaian kompetensi. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Untuk menyusun IPK, perlu diperhatikan hal-hal berikut agar IPK yang pertama sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Nah, tentunya siswa dengan jenjang pendidikan yang di tingkat SD dan di tingkat SMP itu memiliki perkembangan berpikir yang berbeda. Oleh karena itu, guru dalam menyusun IPK harus menyusun IPK sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar. Yang ketiga, memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baiknya, dalam belajar matematika hendaknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar belajar lebih bermakna. Selanjutnya yang keempat, harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh baik dari ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kelima, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. Yang keenam, memperhatikan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketujuh, bahwasanya IPK harus dapat diukur atau dikuantitatifkan atau diamati. Sehingga yang kedelapan, IPK harus menggunakan kata kerja operasional. Kata taksonomi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti klasifikasi bidang ilmu, kaidah, dan prinsip yang meliputi pengklasifikasian objek. Taksonomi Bloom memiliki 3 ranah, diantaranya yang pertama ranah kognitif, yaitu mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual menurut Huda tahun 2013. Yang kedua, ranah afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. Kemudian yang ketiga, ranah psikomotor, yaitu ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik menurut Degang 2013. Lebih lanjut, untuk kata kerja operasional pada ranah kognitif memiliki 6 bagian, yaitu yang pertama mengingat atau C1, kedua memahami atau C2, yang ketiga menerapkan atau C3, keempat menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan menciptakan atau C6. Nah, masing-masing dari tingkatan ranah kognitif ini memiliki kata kerja operasional yang berbeda-beda seperti yang ditampilkan di slide PPT.
Yang kedua, untuk ranah afektif. Dalam ranah afektif dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama menerima atau A1, merespon atau A2, menghargai atau A3, mengorganisasikan atau A4, dan karakterisasi menurut nilai atau A5. Nah, kata kerja operasional dari masing-masing tingkatan ini seperti yang ditampilkan di slide PPT. Selanjutnya yang ketiga, untuk ranah psikomotor juga terbagi menjadi 5 tingkatan, yaitu yang pertama meniru atau P1, manipulasi atau P2, presisi atau P3, artikulasi atau P4, dan naturalisasi atau P5. Nah, masing-masing kata kerja dari tingkatan pada ranah psikomotor ini seperti yang ditampilkan di slide PPT. Indeks pencapaian kompetensi atau IPK sendiri memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, pengembangan materi pembelajaran ini hendaknya harus disesuaikan dengan indikator yang telah dikembangkan. IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan siswa, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, pengembangan desain pembelajaran ini hendaknya juga disesuaikan dengan IPK yang telah dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. IPK yang menuntut kompetensi domain pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Kemudian yang ketiga, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan yang keempat, sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, indikator ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam meningkatkan bentuk dan jenis penilaian, serta mengembangkan indikator penilaian. Nah, pada kasus ini, kelompok kami akan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar pada materi matematika SMP kelas 9 semester 1. Adapun kompetensi dasar pada materi tersebut adalah KD 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Dan KD 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, untuk jelasnya, berikut ini adalah pengembangan indikator dari kompetensi dasar 3.1 dan kompetensi dasar 4.1 tersebut. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Untuk indikatornya, 1. Mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat. 2. Mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat. 3. Menentukan hasil dari perpangkatan. 4. Mengidentifikasi sifat perkalian pada perpangkatan. 5. Menentukan hasil kali dari dari perpangkatan dengan basis yang sama. 6. Mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan. 7. Menentukan hasil pemangkatan perpangkatan dengan basis yang sama. 8. Mengidentifikasi sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. 9. Menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Yang ke-10. Mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan. 11. Menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. 12. Mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. Yang ke-13. Menentukan hasil pangkat 0
dan pangkat negatif. Ke-14 menyatakan hubungan antara bentuk akar dengan perpangkatan. 15 menyederhanakan bentuk akar. Dan 16 menuliskan notasi ilmiah dari suatu bilangan dan sebaliknya. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Untuk indikatornya yaitu 1. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar dan sifat-sifatnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.